Pergilah dari rumahku. Aku tahu kenapa kau mengambil keputusan ini. Hal yang sama, ada beberapa perasaan di luar kebencian yang kau tunjukkan yang sangat menyakitimu. Tapi aku sangat menghargaimu dan aku hargai keputusanmu juga. Dan sekarang aku putuskan. Aku ingin berpisah darimu. Sedikit pun, aku tidak akan melupakan semua hubungan yang sudah kita bina. Dan juga kenangan tentang dirimu. जिसमें है तेरी खुशी उसमें है मेरी जान तेरी खुशियों के लिए हो जाऊं मैं कुर्बान हार के भी जीतना है प्यार की पहचान Iya, Ibu. Halo, Pragya. Bagaimana kabarmu? Aku baik. Ibu bagaimana? Ibu saat ini sedang marah. Kau tahu tidak? Konser Abi kenapa tidak kau beritahu ibu? Bulbul selalu sembunyikan masalah ini. Sejak kapan kau mulai sembunyikan masalah? Ibu, aku dan Abi sekarang ini sedang sibuk. Nanti aku telepon Ibu ya. Pragya, kau tidak apa-apa, Nak. Kelihatannya kau sedang sakit ya? Ibu, ada banyak orang bersama dengan Abi sekarang. Karena itu, nanti aku akan telepon Ibu. Sebentar lagi ya, Bu? Iya, baiklah. Ibu minta maaf ya. Karena sudah menelpon. Ibu tidak tahu kau sedang bersama Abi. Suami istri itu memang harus begitu, sayang. Mereka harus saling bersama. Nanti kalau sampai di rumah, Ibu telepon lagi. Sampai nanti. Baiklah, Bu. Ada apa, Bu? Pragya bilang apa? Dia sedang bersama Abi. Menurutku mereka sedang ada di konser. Ibu tahu, hari ini aku bahagia sekali. Ketika istri berdiri di samping suaminya, ketika itu suaminya pasti akan berhasil di karirnya. Mereka pasti akan bahagia. Dan aku berharap seperti itu pada mereka, Bu. Apa aku tahu? Kau tidak akan bisa seperti aku. Dan aku tidak akan bisa sepertimu. Karena itu aku menghentikanmu sekarang juga. Tapi jangan berpikir bahwa aku masih bersimpati untukmu. Atau aku bingung dengan pilihanku.
Keputusanku sudah berakhir. Dan aku melakukan semua ini untuk keluargamu, bukan untukmu. Karena aku dianggap sebagai keluarganya sendiri dan ibumu anggap aku sebagai anaknya. Karena itu aku mengusirmu sekarang. Dan untuk malam ini, kau masih boleh untuk tinggal di sini. Tapi hanya untuk semalam. Jadi, kau bisa mengarang cerita, memberitahu keluargamu, karena aku tahu kau pasti akan meyakinkan mereka. Kenapa dengan teganya aku berani melakukan semua ini untukmu? Tapi aku karena aku tidak ingin membuat ibumu kaget. Dan seperti juga nenekku, nanti aku juga akan meyakinkan nenekku. Kenapa aku sampai membuat keputusan ini? Dan yang terakhir, kami akan tinggal di rumah yang sama. Tapi menjauh satu sama lain. Ucapkan selamat ya Mitali. Mengucapkan selamat? Untuk apa? Karena kau sudah berhasil mengusir Pragya keluar dari rumah ini. Maksudmu apa? Kami baru saja melihat dia pergi. Dia membawa tas dan kopernya juga. Menurutku, dia tidak mungkin kembali ke sini lagi. Bagus sekali. Dia malah harusnya tidak kembali ke sini. Dia juga harus mengalami hal seperti yang kita alami. Dengan cara itu kita baru bisa tenang. Aku bisa membuat suamiku dibebaskan hanya kalau dia pergi dari rumah ini. Tenang saja Mitali, nanti semuanya juga akan baik-baik saja. Akhirnya Pragya sudah meninggalkan rumah. Oh ya Tanu, kau harus melakukan satu hal lagi. Kau harus mendukung Abi secara emosional. Kau harus mendukungnya, terutama dalam situasi seperti ini. Dan tolong perhatikan, kau harus melakukannya dengan benar, oke? Karena kalau tidak, dia akan kembali ke rumah ini. Jangan khawatir Alia. Aku yakin setelah dia pergi dari rumah ini, hubunganku dan Abi pasti akan jauh lebih dekat. Aku mau menemui Abi dulu. Dadah. Baiklah. Kerja bagus. Abi ada di mana ya? Jangan-jangan... Dia kembali lagi. Abi membawa dia kembali ke rumah ini. Ini tidak mungkin. Kalau dia tinggal di sini, dia pasti akan merusak nama baik keluarga kita. Abi, usir dia keluar dari rumah ini. Menurutku, kau sangat serakah dan juga sangat egois. Kau sangat serakah dan egois secara
Aku akan membunuhmu. Hentikan! Apa yang kau lakukan? Apa kau akan membunuhnya? Aku akan membunuhnya. Tapi kenapa kau kemari? Kau tidak bisa melihat kekasihmu terluka kan? Karena itu kau datang ke sini untuk menyelamatkannya. Dan sekarang tidak ada lagi orang yang bisa mempertahankan hubungan kita ini. Tidak akan ada lagi. Jadi sekarang pergilah dari sini. Abi, apa yang kau lakukan? Bukankah kau sudah mengusir perempuan itu dari rumah ini? Lalu kenapa kau bawa dia masuk ke sini lagi? Ada apa, Abi? Atau jangan-jangan kau sudah kena ilmu sihirnya? Atau jangan-jangan kau sudah mulai mencintainya? Diamlah, Tanu. Aku tidak punya perasaan lagi padanya sekarang. Kenapa kau bawa dia kembali? Apa kau sudah bersimpati padanya? Ini bukan simpati. Ini peri kemanusiaan. Dia mungkin tidak punya sisi manusia, tapi aku tidak bisa mengusirnya di jam segini. Tidak bisa. Apalagi aku tidak ingin menyusahkan nenekku. Lalu bagaimana aku bisa mengusirnya dari rumah selarut ini dan menyusahkan ibunya? Abi, dia itu ibunya Pragya. Buat apa kau pikirkan dia? Harusnya kau pikirkan dirimu sendiri, bukan memikirkan dia. Tidak. Ibunya itu sangat sayang padaku, dan dia sudah anggap aku sebagai anaknya sendiri. Jadi aku tidak mungkin melihatnya dalam kesusahan, Tanu. Abi, kenapa kau selalu saja seperti itu? Kau tahu tidak? Kelembutanmu itu, kebaikanmu disalahgunakan oleh Pragya. Seharusnya kau tidak seperti ini, Abi. Kau tahu tidak? Pragya hanya mengambil kesempatan itu darimu, Abi. Karena dia tahu kalau sebenarnya kau adalah orang yang sabar. Dia tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Dan aku membawanya kembali, karena sekarang sudah malam, Tanu. Tapi besok lihatlah. Dia akan meninggalkan rumah ini dan hidupku untuk selamanya. Dia memang masih akan tinggal di sini untuk malam ini. Dan kalau kau mau, aku bisa mengantarmu pulang. Abi, tolong. Jangan salah paham padaku ya. Aku hanya takut kalau nenek tahu tentang masalah ini bagaimana. Tanu, aku juga sangat khawatir pada nenek. Dan aku tidak bisa memberitahu berita ini secara tiba-tiba. Aku harus menjelaskan keputusanku kepadanya dengan pelan-pelan. Aku selalu bersamamu, Abi. Kita tidak akan pernah membiarkan nenek celaka. Tanu, maafkan aku ya karena selama ini aku selalu marah padamu. Aku juga minta maaf. Jangan pernah pikirkan apa yang sudah kukatakan ya. Aku telah jatuh cinta, Bulbul. Dan yang aku rasakan, semua terjadi begitu saja. Aku tidak mengerti. Tapi sayangnya aku sudah menonton video itu. Dan kalau nenek sampai menonton video itu, aku pasti akan menghukum kalian berdua dengan hukuman yang sangat berat. Ada apa denganmu, Bulbul? Dan kenapa kau datang ke sini? Katakan padaku, apa yang kau lakukan di sini? Ini jarang sekali terjadi. Kau sedang apa di sini? Apa kau mengikutiku? Kau mengikutiku kan, Purap? Hentikan, Bulbul. Aku pernah melakukan itu, tapi aku pikir aku harus mengikutimu. Ingat, kalau sesuatu terjadi padamu hari ini, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri, Bulbul. Aku bisa menjauh darimu, tapi aku tidak bisa melihatmu dalam masalah, Bulbul. Kau sudah mengabulkan satu permintaanku, Bulbul. Tidak bisakah kau menjaga dirimu sendiri, Bulbul? Bagaimanapun juga, aku akan hidup tanpamu. Tapi jika kau tetap begitu ceroboh, bagaimana aku bisa hidup? Aku tahu apa yang akan kau katakan. Aku tidak punya hak mengatakan itu. Aku tidak bisa menemuimu, aku tidak bisa menyentuhmu. Aku tidak bisa bicara denganmu. Aku bahkan tidak bisa menjagamu. Tapi kau jangan khawatir, Bulbul. Kau boleh menganggap aku ini orang asing yang menyelamatkanmu dan kemudian pergi meninggalkanmu. Kemana dia? Biasanya jam segini sudah menyajikan teh. Iya, tidak biasanya dia belum menyajikan teh untuk kita. Bagaimana kalau kita melihatnya? Sudah, begini saja. Kita cari dia. Apakah dia baik-baik saja? Ayo kita ke sana. Selamat pagi. Tanu. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau ada di sini? Tidak terlalu pagi kan aku ada di sini sekarang ini. Semalam setelah konser, aku lelah sekali karena itu aku tidur bersama Alia. Jadi pagi-pagi sekali aku sudah bisa membuatkan teh. Silakan diminum tehnya.
Harusnya kau ganti air asin saja. Setidaknya kami bisa berkumur-kumur. Ada apa? Apa kalian tidak suka minum teh? Ini tidak ada rasanya. Tidak apa-apa, nak. Tapi aku pikir kau harus pergi dan mintalah Pragya membuatkan teh untuk kami. Tunggu dulu. Sebelum kau pergi, minta Pragya mengajarimu cara membuat teh. Agar bisa buat teh lagi. Dia sangat keras kepala. Dia sangat keras kepala. Dia memang harus diberi sedikit pelajaran. Kenapa? Mereka tidak suka apapun. Pokoknya suatu saat aku harus bisa membuat mereka menyukai teh yang aku buat. Itu harus. Hei. Kau bicara dengan siapa? Siapa lagi yang kubicarakan? Tentang Pragya. Nenekmu itu sampai sekarang belum bisa melupakan kebaikan Pragya. Dia selalu memujinya. Dia selalu saja menyanjung-nyanjung Pragya. Aku yakin kalau Pragya tidak mungkin bisa kita keluarkan dari sini. Kau ini bicara apa? Katakan dengan benar. Bagaimana kalau kita kirimkan video itu pada nenekmu juga? Sama seperti kita kirimkan pada Abi. Apa sekarang kau sudah gila, Tanu? Jangan sembarangan. Harus bagaimana lagi? Aku akan menjadi gila sampai dia keluar dari sini. Dan aku tidak tenang sampai kita kirimkan video itu pada nenekmu. Jangan, Tanu. Kalau kita memperlihatkan video itu pada nenek, mungkin dia tidak akan percaya dan malah akan membenci kita berdua. Dan ingat tentang Abi. Aku juga tidak akan memaafkanmu karena dia itu nenekku juga. Aku tidak bisa melihatnya menderita. Aku heran kenapa kau terus berpikir untuk mengusir Pragya hari ini. Tolong, santailah sedikit. Aku tidak bisa Dilan, tenang. Aku peringatkan padamu agar kau jangan berani memperlihatkan video itu kepada nenek. Kau mengerti? Ayo, aku sudah pesan pizza. Purap, apa kau tidak ingin tahu siapa yang selalu kupikirkan? Harusnya kau tahu. Aku memikirkan untuk kebahagiaan siapa. Kita berdua harus berpisah. Dan yang paling penting bagiku adalah kakakku. Apapun yang kakakku alami, tidak ada wanita yang harus mengalaminya seperti itu, Purap. Aku tahu kalau kakakku di sana hidupnya benar-benar menderita. Apa yang sudah terjadi, Bulbul? Ini tidak mungkin Pragya, Bulbul. Ini pasti palsu. Dia tidak mungkin melakukan ini. Aku tahu, Purap. Ada orang yang ingin menjebak Kak Pragya lewat video ini. Saat ini hanya aku yang punya video ini. Tapi kalau ada yang mengirimkannya pada ibu, ibu pasti akan stres dan sakit. Kami pasti akan dalam masalah besar. Hei, kau sedang apa? Aku sedang... Kau sengaja menaruh tempat tidurmu di sini kan? Kau ingin aku menginjakmu ketika aku bangun sehingga kau bisa mengadukan semua ini pada nenek. Tidak, Iya kan? aku menempatkannya di sini. Kau harus punya rencana yang lebih baik. Kau ingin aku menginjak tenggorokanmu, jadi ketika kau mati, maka aku akan diganti, ya kan? Tidak bisakah kau berpikiran positif? Kau bisa jatuh kapan saja, maka aku menempatkannya di sini supaya kau tidak sakit ketika kau jatuh. Ya, aku paham. Aku tidak bisa berpikir positif, tapi kau bisa berpikir sangat positif. Hah? Aku tahu kau sedang berpura-pura. Seandainya aku jatuh, maka kau akan menempatkan helter di sini, ya kan? Tapi aku belum memikirkan sampai sejauh itu. Kalau aku melihatmu jatuh lagi, maka aku akan menempatkan air panas. Ya, kau akan melakukannya. Karena kau iri dengan penampilanku. Aku begitu tampan. Sentuh ini. Ayo. Jangan sentuh. Tanganmu itu pasti sangat kotor. Dan kau berencana untuk merusak wajahku, ya kan? Enak saja kau berani melakukan itu.
Pergilah, aku mau push up. Apa?